Selamat malam semuanya rekan media. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Saya sudah kesakitan karena saya baru pulang operasi saraf kejepit dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mau ikut dalam kasus ini. Walaupun klien saya membeludan hampir semua konglomerat saya yang pegang. Ya. Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya, iya. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya, ini Jampitsus loh. Bagaimana masyarakat lemah? Itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri? Ya, ya. Itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Ya, sekarang kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua termasuk Anda tahulah semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yuvita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya mau, saya terpanggil ya karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus. Lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses kan? Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah, kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan
bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash Dengan cara seperti ini. dengan cara tanpa diperiksa saksi langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli mantau sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya diopname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Waktu sebentar. Belum lagi transpricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa. Di Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru satu. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah satu, menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha, apa namanya? KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito ya. Iya, Don Rito. Ya, Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi, kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya, jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih, ya? Ya, 55 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya, berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Ya. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya.
dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta 4 Januari. di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum, Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Sekarang yang kedua soal itu dulu. Black Ahok ini yang paling lelucon. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Padahal Black Ahok kan di Sumatera Utara, dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya. Ya nggak ada kaitannya. Apa Bali dan Suralaya? Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya dituduh, dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya, ya. Ya, itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT